Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Sekarang tanggal 3 Januari, jam 9:29 pagi di New York. Ini adalah video pertama saya di kuliah spiritual di tahun 2023. Yes, selamat tahun baru. Ya, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, untuk di tahun baru ini langsung aja kita mulai dengan pertanyaan dari salah seorang teman kita yang ada di YouTube ya, yang bertanya ini sekitar 20 jam yang lalu, dan pertanyaan ini cukup cukup menarik untuk kita bahas ya. Ya, ini pertanyaannya ya seperti yang Anda lihat sendiri, Anda baca sendiri, pertanyaannya sangat-sangat eh, sangat-sangat sensitif ya, sangat sensitif. Dan tentu saja saya sulit untuk menjawab semuanya secara vulgar di kuliah spiritual. Kenapa seperti itu? Karena kuliah spiritual ini tempat umum, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan saya menjawab pertanyaan seperti ini, lalu kemudian saya jawab secara vulgar, ya, takutnya bisa menimbulkan salah persepsi, bisa menimbulkan permasalahan karena ada pihak-pihak tertentu, karena ada organisasi ya, tertentu yang mungkin akan keberatan dengan penjelasan yang saya jelaskan. Ya, tentu saja meskipun saya sudah disclaimer, ya disclaimer itu artinya ya saya harus kembali menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan ini belum tentu benar. Ya, saya bukan pusat dari semua kebenaran, jadi harus dicek and recheck. Meskipun saya sudah memberikan disclaimer, tetap saja ini adalah sebuah hal yang sangat sulit ya teman-teman. Maksudnya untuk dijawab karena sensitif. Nah, saya akan bagi video ini jadi dua macam tentu saja. Ini adalah video di tempat umum. Ya, kalau teman-teman ingin melihat apa jawaban saya secara vulgar dari pertanyaan seperti ini, maka teman-teman harus ikut kelas premium. Ya, di kelas premium itu kita lebih tanpa sensor karena yang ikut cuma sedikit, dan yang di kelas premium itu adalah orang-orang yang sudah terbiasa dengan bagaimana pola pikir saya. Sehingga risiko untuk terjadinya gesekan, salah persepsi ya atau mungkin salah sangka itu sangat kecil. Ya kalaupun itu terjadi, kita dalam batasan diskusi. Ya, ruang lingkupnya jauh lebih sempit. Tapi kalau sekarang di tempat umum, saya nggak tahu secara pasti siapa yang menonton video ini. Mungkin ini bisa di-share, ya bisa dipotong-potong, sehingga sangat-sangat rawan, sangat berbahaya, terutama kalau berbicara tentang hal-hal sensitif seperti ini. Ya, tapi jangan khawatir teman-teman. Saya akan mencoba untuk merangkumkan semua ini dalam sebuah artikel yang sudah saya tulis di dalam Facebook. Nanti kita bahas. Ya, nah. Jadi sekali lagi teman-teman ya, di video ini saya tidak menjawab pertanyaan seperti ini secara vulgar, tapi saya akan menjelaskan itu melalui sebuah konsep ya, membelokkan sedikit, menggunakan analogi, menggunakan perumpamaan. Sehingga kalau Anda bisa paham perumpamaan itu, Anda akan tahu apa jawaban saya terhadap pertanyaan-pertanyaan ini. Ya. Nah, tapi kalau Anda sekarang enggak Pak, saya ingin Pak Irwan menjelaskan, nggak usah pakai analogi, nggak usah muter-muter, ya langsung straight to the point, apa jawabannya dari setiap pertanyaan ini, maka sekali lagi Anda harus ikut kelas premium, membership. Nggak ada cara lain. Ya kan? Karena hanya disitulah saya punya ruang yang sehat dan tanda kutip untuk membahas topik-topik seperti ini. Ya, ini topik-topik sensitif. Di dalam kelas premium tidak ada sensor. Ya, jadi kita bebas berdiskusi, kita bebas misalkan Anda mau setuju ataupun tidak setuju, menyampaikan pendapat, semuanya bebas. Tapi itu tidak bisa kita lakukan di tempat umum. Ya, karena tempat umum sekali lagi saya pun juga harus menjaga ruang diskusi ini karena kita tidak mungkin bahas semuanya secara vulgar. Demikian juga kalau pada saat kita meeting di hari Jumat, ya nanti Jumat saya rencana ada mau meeting live di YouTube sama juga. Jadi kalau Anda tanyakan itu di dalam meeting di hari Jumat karena itu kelas umum, saya akan jawabnya juga kalau tidak menggunakan analogi, saya pun juga akan menjawabnya secara umum ya. Artinya secara tidak mendetail ya supaya tidak menimbulkan salah persepsi. Mohon dipahami ya. Oke? Good. Mari kita bahas pertanyaan ini. Pertanyaan sangat bagus. Sebelum
menuju ke Facebook, saya akan coba untuk bacakan pertanyaan-pertanyaan ini yang sangat luar biasa ini. Oke, pertanyaan nomor 1, apa betul bahwa tiap-tiap orang mengandung semacam partikel Allah dan suatu saat nanti kita manusia akan menjadi Allah? Wow. Wow, ya nomor 1 ya, ini aja kalau saya jawab sekarang secara vulgar ya, maka tentu saja ada pihak-pihak yang punya kepentingan dengan kata Allah ya, yang akan terusik, betul ya, bahaya, jangan ya, nanti di kelas premium aja. Nomor 2, bagaimana konsep dosa asal menurut Pak Hiro? Wow, ya, dosa asal ini saya udah tahu kalimat dosa asal itu dari mana kosakata ini muncul, ya maka Anda bisa tahu. Nah, dan itu tentu saja sekali lagi, ya kalau saya jawab ini secara vulgar, ya nanti ya oke, seru ya, bagus ini pertanyaan ini bagus sekali sebenarnya. Nomor 3 pertanyaannya, apakah semua agama menurut Pak Hiro itu sama atau berbeda-beda? Wow, wow, ya ini pertanyaan yang saya yakin teman-teman pun juga sebenarnya ingin bertanya seperti ini, cuman mungkin nggak tahu cara bertanyanya atau tidak punya ruang. Ya, saya pun juga sama, namanya kita belajar spiritual, tentu saja ingin mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini, dan mengetahuinya harus dari orang yang netral. Nah, ini yang berat ya. Kalau orang itu punya kepentingan, ya punya kepentingan dengan yang ditanyakan, contoh misalkan Anda bertanya, apakah semua agama sama menurut Pak Hiro? Ya, kalau Anda bertanya pada seorang tokoh agama A misalkan, maka tentu saja jawabannya sudah bisa diprediksi. Karena jawaban itu ada kepentingan. Untuk bisa menjawab pertanyaan seperti ini, harus bertanya kepada orang yang tidak punya kepentingan. Maka Anda akan mendapatkan jawaban yang jujur, yang tulus, yang netral. Bukan jawaban yang penuh dengan kepentingan. Itu aja udah bahaya nih ya. Oke, lanjut aja nomor 4. Bagaimana perihal penebusan dosa menurut Pak Hiro? Waduh. Ya, waduh. Bagus ini pertanyaannya. Nah, ikut kelas premium, saya akan jawab satu persatu pertanyaan ini secara vulgar. Oke? Dan terakhir, percayakah Pak Hiro pada konsep inkarnasi? Inkarnasi dijelaskan adalah Allah menjadi manusia. Wow. Ya, sebenarnya jawaban dari semua 5 ini berhubungan aja sebenarnya. Ya. Nah, karena itulah teman-teman semua di sini saya akan mencoba untuk menjawab 5-limanya secara sekaligus. Cuma sekali lagi, jawaban saya ini adalah jawaban yang penuh dengan analogi. Analogi itu artinya Anda perlu untuk merenungkan. Tidak menjawab secara vulgar, tapi kalau Anda bisa merenungkan, bisa memahami apa yang ingin saya sampaikan ini, tentu saja Anda akan menemukan jawaban dari semua 5-limanya ini. Ya, oke? Paham? Mari sekarang kita pergi ke Facebook. Saya akan ajak Anda menuju ke Practical Ho'oponopono. Bagi teman-teman di YouTube yang mungkin belum gabung sama grup kita, Practical Ho'oponopono, ya, silakan bergabung. Syaratnya cuma satu, Anda punya Facebook, jangan baru ya. Jadi kalau Anda baru Facebooknya, maka ditolak langsung secara sistem. Ya, kenapa begitu? Karena di sini isinya banyak orang-orang yang menggunakan akun bodong, ya, dan kemudian ujung-ujungnya mereka cuma maksud masuk dalam grup ini untuk jualan, ya, untuk memberikan komen-komen negatif. Nah, jadi untuk mengantisipasi itu, maka saya pakai filter, ya, jangan akun yang bodong lah ya, minimal usianya 1 tahun lah. Itu saya kasih tahu dulu supaya kalau ada pertanyaan, Pak, saya kok tidak diterima. Saya udah jarang sekali untuk memasukkan request di sini. Biarkan sistem aja lah yang ngatur semuanya. Nah, setiap hari saya bikin konten di sini, hampir tiap hari ya. Tiap kali saya punya insight, saya akan bikin konten. Jadi teman-teman di YouTube ya, yang mungkin belum bergabung, silakan gabung gratis di sini, gratis, dan kita bisa belajar ya. Dan saya berusaha untuk membuat konten senetral mungkin ya. Anda boleh lihat sendiri kualitas konten saya seperti apa. Saya netral mungkin.
Yes, betul. 1-2 kali saya akan membuat konten berkaitan dengan kelas yang saya ingin adakan. Ya, sesekali saya akan mengadakan kelas. Ya, bukan sesekali ya, kemarin setahun cuma 1 kali. Ya, di bulan Desember kemarin kita ada kelas ya, Desember kemarin. Itu saya ada kelas, yes, betul. Tulisan saya 1 kali aja, ya itu saya jualan. Boleh kan? Ya, tapi sisanya nggak pernah. Anda lihat sendiri, semua tulisan saya tidak ada embel-embel. Ayo ikut seminar saya, ayo ikut kelas saya, yuk ikut kelas premium. Nggak ada. Anda mau ikut kelas saya ataupun tidak, sesuaikan dengan kebutuhan. Tidak ada paksaan, tidak ada embel-embel iklan di dalam tulisan saya, tidak ada. Ya, tidak ada apapun yang saya sembunyikan juga. Semuanya akan saya jelaskan secara vulgar dalam tulisan. Ya, bukan oke saya nulis sesuatu supaya kalian ikut seminar saya. Enggak. Ya, semuanya saya buka, saya vulgar, dan silakan bandingkan dengan yang lain. Oke, bahwa Anda bisa mendapatkan sesuatu lah di grup ini. At least Anda nggak buang waktu. Ya, tujuan saya cuma satu, berbagi. Good. Sekali lagi, disclaimer-nya, saya bukan guru spiritual. Penting ya. Saya bukan guru, jadi apapun yang saya tulis di sini belum tentu benar. Boleh nggak setuju? Boleh. Mari kita diskusi, kita belajar sama-sama, kita bertumbuh sama-sama. Jadi bukan berarti semua tulisan saya adalah kebenaran, bukan. Good? Oke, mari kita langsung lanjutkan. Saya akan mencoba untuk merangkumkan pertanyaan tadi itu dalam sebuah tulisan, dalam sebuah analogi yang bercerita tentang apa perbedaan antara true, ya, true itu benar, di sini ya, true, benar. Dan apa itu truth? Truth itu berarti kebenaran. Ya. Nah, ini saya jelaskan di sini konsepnya, sederhana aja konsepnya, ya. Jadi kalau sekarang saya jelaskan, kalau kita sebut truth itu adalah sumbernya dari true. Ya, truth adalah sumbernya dari true. Oke, ya. Nah, sehingga kalau kita sebut sebagai sumbernya, ya, maka dikatakan sumber berarti truth ini adalah pusat dari semua kebenaran. Truth, ya, bukan true, bukan truth. Ya, jadi satu truth, satu kebenaran ini bisa menghasilkan banyak true. Wow, bisa. Ya, jadi true, kalau true, true itu cuma bisa ada banyak, ada banyak. Tapi kalau namanya truth itu cuma ada satu, teman-teman. Nggak ada namanya orang berdebat tentang truth, nggak ada. Ya, karena itulah kalau sekarang kita pakai pola pikir ini, sebenarnya pola pikir ini seperti ini sebenarnya. Pak, bagaimana caranya kita bisa mengetahui truth ini? Truth ini adalah sumbernya dari true. Ya, jadi kalau kita lihat, ini sumbernya adalah truth. Jadi kalau kita ibaratkan ini truth ini seperti mungkin akarnya pohon mungkin ya. Jadi ini adalah sumbernya, source-nya. Ya, kita sebut sebagai source, sebagai sumber. Ya, artinya apa? Kalau truth, ya, daripada bingung ngomong truth, udah kita ngomong 1 dan 2 deh ya, biar gampang ngomong lah. Oke? 1 adalah sumbernya, truth. 2 adalah true, boleh? Ya. Jadi artinya 1 bisa ada tanpa ada 2. Karena dia sumbernya. Saya ulang lagi, 1 bisa ada tanpa ada 2. Ya, tetapi 2, true, tidak akan mungkin ada tanpa 1. Nggak mungkin. Nggak mungkin ada sebuah kebenaran, ya kata benar di sini, tanpa ada kebenaran. Nggak mungkin. Nggak mungkin akan ada 2 tanpa 1. Begitu kamu memunculkan ada true di sini, begitu ada 2 di sini, maka otomatis 1-nya pasti ada. Pasti ada. Sampai sini dulu, bisa diikutin? Oke? Jadi apapun itu, ya, mau berapapun 1 ini bisa menghasilkan banyak 2, ini juga bisa menghasilkan banyak 2. Ya. Oke, paham? Ya. Nah, truth ini satu hal yang absolut, teman-teman. Ini absolut. Jadi nggak ada namanya ada 2 truth, nggak ada. That's the only one. Only one. Hanya ada 1. Nah, kalau cuma ada 1, apa mungkin kita bisa memperdebatkan? Ya, kita hanya bisa berdebat kalau ada banyak. Saya ulang lagi. Kita hanya bisa berdebat kalau ada pilihan yang lebih dari 1. Contoh misalkan, teman-teman, pilih yang mana?
Oke, pilih mana? Pilih kiri atau kanan? Ayo kita mau jalan. Pilih yang mana? Pilih kiri apa pilih kanan? Ya, kamu bisa pilih kiri, bisa pilih kanan. Oke, karena apa? Karena ada dua pilihan. Ya, tetapi kalau sekarang nggak ada pilihan lain, pilihannya cuma satu, yaitu kanan. Kiri ini nggak ada. Nggak ada pilihan. Ya, pilihannya cuma satu, kanan. Ya, apa yang mau dipilih? Ya nggak ada. Ya, betul? Paham? Ya, jadi kalau sekali lagi, kalau ada dua lebih dari satu, ya, ada dua ini, ya, maka ini adalah sebuah true. Ini adalah sebuah true. Kamu pilih kanan, benar, sehingga kiri jadi salah. Betul? Maka sebuah true bisa false. Ini pun juga bisa false dalam hukum polaritas. Ya, jadi ketika kamu punya pilihan, ada true, ada false, maka kamu akan tunduk pada hukum polaritas. Tetapi kalau sekarang kita berbicara tentang truth menjadi satu di sini, kita tidak tunduk pada hukum polaritas. Kenapa? Karena nggak ada pilihan. Karena become one. Ya, ini karena istilahnya become one. One menjadi satu. Nggak ada pilihan. Kalau nggak ada pilihan, ya mana mungkin ada true dan false. Nggak bisa. Maksud saya seperti ini. Kalau sekarang kamu pilih kanan, maka orang yang pilih kiri dibilang salah, betul? Kalau kamu sekarang pilih yang kanan, oke, saya kasih warna lain ya. Kalau kamu pilih yang kanan, maka pilihan kamu dianggap benar. Maka kiri akan menjadi false. Betul? Tapi kalau sekarang kamu pilih yang kiri, oke, saya pilih ini, maka apa yang terjadi? Sekarang kanan jadi false. Karena itulah setiap kali kamu punya pilihan, kita bisa perdebatkan pilihan itu. Kita bisa berantem dengan pilihan itu. Karena apa? Apapun yang kamu pilih, ya ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Ada sisi kebenarannya, ada sisi kesalahannya. Betul? Nggak ada pilihan yang 100% absolut benar terus. Nggak ada. Pasti ada salahnya. Ya, semua ada plus minus. Ini yang kita sebut sebagai plus, dan kita sebut sebagai minus. Oke, pilih pacar. Wah, dulu saya punya pacar 3. Pilih yang mana ya? Ketika kamu tanya pilih yang mana, berarti kamu pilih yang agak lebih baik. Bukan berarti kamu yang dipilih itu berarti positif semua, enggak. Apapun yang kamu pilih, kalau kita ngomong secara spiritual, semuanya sama, punya plus dan punya minus. Siapapun yang kamu pilih, ya ada plus, ada minus. Nggak bisa ngomong plus semua, nggak bisa. Ya kenapa? Karena apapun yang saya pilih itu adalah sebuah hal yang benar. Bukan kebenaran absolut, bukan. Benar. Bisa diikutin? Ya, oke, kita geser sini lagi ya. Baik lagi. Karena itu sekarang kalau kita ngomong sebuah truth, sebuah kebenaran, ya sebuah nomor satu ini, nggak mungkin kita bisa berdebat. Mulai paham kan? Nggak ada ceritanya orang memperdebatkan sebuah kebenaran. Nggak ada. Loh, kalau kamu masih bisa berdebat tentang sebuah kebenaran, maka bisa dipastikan kebenaran kamu itu adalah true, adalah nomor 2, bukan nomor 1. Paham maksudnya? Oke? Good? Saya ulang lagi. Kalau kamu masih bisa memperdebatkan yang nomor 1, berarti itu pasti bukan nomor 1. Kamu cuma menduga itu nomor 1, padahal itu adalah sebenarnya nomor 2. Oke? Nah, sekarang kita ini juga sama. Sekarang kita ini tentu saja akan timbul satu pertanyaan lagi, Pak, bagaimana caranya kita bisa menemukan yang nomor 1 dari yang nomor 2? Dari menggali sebuah true, baru bertemulah dengan truth. Jadi pola pikirnya sekarang kita bergerak dari titik A menuju ke titik B. Bergerak. Jadi kita kumpulkan sebuah benar, kita cari kebenarannya. Sumber dari kebenarannya ada di mana? Karena ingat sekali lagi, tidak mungkin ada namanya true nomor 2 tanpa adanya truth nomor 1. Gak mungkin. Karena setiap true yang kita temukan, maka kita bertemu dengan pasti ada truth-nya. Gak mungkin gak. Ini adalah akarnya, betul? Nah, kita berjalan dari titik sini menuju ke titik sini. Kita cari, kita gali. Karena itu, jangan berhenti di sampai true. Jangan. Tentu saja kita akan mulai dari mana? Dari true, betul. Gak ada orang bermula dari truth, gak mungkin. Karena kita sulit mencapai truth sejati tanpa lewat true. Jadi, kalau kita ngomong jalannya, jalan menuju kebenarannya adalah kita lewat true dulu, kita gali terus, kita renungkan, maka kita nanti pasti akan ketemu atau akan dibawa menuju sebuah truth. Kenapa? Karena ini adalah sumbernya. Kalau kamu mau menggali. Ya, jadi kalau kita ngomong pencarian, itu kita sebut sebagai journey. Ya,
Kita mencari, nomor satu yang kita cari adalah true dulu. Kita belajar ini, belajar itu, kita cari true ini. Tapi tentu saja true ini ya masih bisa diperdebatkan, masih bisa kita diskusikan, belum tentu benar, masih ada benar, ada salah, sisi positif, sisi negatif. Tapi kalau Anda terus renungkan, maka Anda akan dibawa menuju ke arah true. Secara otomatis. Nah, cilakanya adalah orang berhenti sampai di sini. Ini cilakanya. Karena dia merasa, oke, saya sudah menemukan, oh ini yang paling benar, udah, ini, that's it. Dia tidak memahami bahwa, no, kamu harus berjalan dari true satu ke true lainnya. Ya, ke true lainnya. Sehingga tercapailah menuju satu titik disebut dengan true. Ini ada sebuah perjalanan. Jangan pernah tanya sampai kapan saya berjalan. Nggak pernah tahu. Ya, tapi kamu berjalan dan lompat dari sini, lompat lagi ke sini, lompat lagi ke sini, terus sampai akhirnya kamu bertemu dengan namanya true. Itulah perjalanan hidup kita. Tapi dengan konsep seperti ini Anda tahu blueprint-nya. Betul? Bahwa gampang. Supaya kamu tahu bagaimana gampang kamu pelajari sifat-sifat dari truth. Bagaimana sifat dari truth? Sehingga kamu tahu apakah ini true atau truth, apakah nomor 2, apakah nomor 1. Jadi cara paling mudah untuk mengetahui itu adalah pelajari sifat-sifatnya. Contoh misalkan, sifat dari truth adalah one, menjadi 1. Absolute truth, gak bisa diperdebatkan. No, sifatnya jelas. Ya. Jadi kalau sekarang kamu kamu pikir ini sudah truth, tapi kamu sekarang kok masih bisa diperdebatkan. Kenapa orang lain masih bisa mempertanyakan ini? Kenapa kok cuma saya yang mengakui ini sebagai truth? Kenapa orang lain nggak mengakui itu? Kenapa bisa banyak truth? Oh, berarti itu belum truth. Berarti masih true. Maka ayo kita jalan lagi, kita gali lagi, kita renungkan lagi. Lah itulah perjalanan spiritual. Bukan kamu wah Pak, saya sudah final Pak, akhirnya saya menemukan dengan truth. Nggak mungkin. Ya, kita ini perjalanan terus seperti ini. Kenapa? Karena kita berjalan melalui kesalahan. Oh, saya pikir udah menemukan truth. Ternyata belum. Ternyata masih bisa digali lagi. Ya, nggak apa-apa. Sampai satu saat, ya, ada satu momen di mana kita benar-benar menemukan ini. Kapan waktunya? Nggak tahu. Itulah disebut dengan pencerahan. Ya, itu disebut dengan enlightenment. Ya, pencerahan itu, teman-teman, ini adalah momen ketika kamu akhirnya menemukan sebuah truth, pemahaman sebuah truth, atau minimal mendekati pemahaman sebuah truth. Itu disebut dengan pencerahan. Dan orang menjadi tercerahkan tidak dengan plan. Gak ada orang mengatakan, akhirnya guys, saya tercerahkan loh guys. Setelah meditasi guys, 30 hari guys, gak makan guys. Saya tercerahkan akhirnya. Gak ada orang tercerahkan ngaku dirinya tercerahkan, gak ada. Orang yang ngaku dirinya tercerahkan itu berarti belum tercerahkan, gampang. Berarti egonya masih kencang. Karena itu teman-teman, kalau cara untuk menjadi tercerahkan dalam dunia spiritual adalah jangan berpikir tentang pencerahan. Gampang. Kalau kamu menjadikan pencerahan sebagai targetmu dalam belajar spiritual, kamu punya goal apa? Goal kamu belajar dalam spiritual. Goalnya adalah pencerahan. Ya, maka kena halusinasi, saya sudah tercerahkan. Padahal kamu ketutup ego. Benar? Karena itu tipsnya belajar spiritual berbeda dengan belajar finansial. Beda. Kalau belajar spiritual, goalnya adalah ya mengalir, enjoy the journey. Menerima setiap perjalanan, itu adalah goalnya. Tapi kalau kamu jadikan goal sebagai pencerahan, maka pencerahan itu nggak akan pernah sampai. Karena sekali lagi, tidak ada orang tercerahkan ya, yang tercerahkan dengan menggunakan metode tertentu, ngikutin orang lain, ya pakai goal, pakai plan, nggak ada. Dan juga nggak ada orang tercerahkan itu ngaku dirinya tercerahkan, nggak ada. Oke, paham? Ya, itulah dunia spiritual. Ya, sekali lagi, jadi perjalanan kita itu dari true satu ke true lainnya. Nggak apa-apa kalau Anda sekarang berada di true sini, karena itu renungkan, butuh perenungan. Bertanyalah, betul, pertanyaan seperti ini bagus. Bertanyalah, karena dari pertanyaan itu akan mengarahkan kamu kepada sebuah kebenaran yang absolut. Bukan kebenaran versi organisasi tertentu, bukan kebenaran versi orang lain, bukan. Ya, bukan kebenaran yang berupa dogma, bukan. Tapi sebuah kebenaran yang sejati, yang akhirnya akan tumbuh dari dalam dirimu sendiri. Tumbuh itu melalui sebuah perjalanan. Boleh sekarang kita belajar dogma dulu, boleh kita melalui jalur kepercayaan yang diajarkan oleh orang lain, oleh organisasi tertentu, boleh. Nggak salah, nggak ada yang salah. Namanya perjalanan. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi kamu jangan berhenti di satu perjalanan, teruslah berjalan.
Jangan pernah merasa diri, saya udah menemukan yang terbaik dari yang terbaik, luar biasa. This is final. Oh, wow. Ya, karena itulah orang menjadi fanatis. Karena dia merasa dirinya udah final. Dirinya udah absolut benar. Waduh. Ya, sekali lagi saya tidak tahu ya. Ini disclaimer, saya coba sharing ideas. Kalau saya sendiri, sampai kapanpun saya tidak akan pernah menjadi namanya guru spiritual. Nggak pernah. Nggak pantas ya diri saya disebut sebagai guru. Kenapa? Karena saya terus berjalan. Saya memaksa diri saya untuk tidak berpuas diri. Ayo jalan lagi, yuk jalan lagi. Terus mempertanyakan true-nya lagi. Karena saya tahu, semakin saya mempertanyakan true, semakin saya mencari lagi another true. Terus sampai satu saat saya akan berhenti mencari karena saya sudah bertemu dengan true. Sekarang saya masih mencari, belum tercerahkan. Dan saya ingat bahwa semakin saya mencari dibawa kepada truth satu, terus semakin mendekatkan diri pada the truth sebenarnya. Tapi sekali lagi saya nggak akan pernah tahu kapan sampainya. Dan tidak boleh saya memasang target untuk itu. Nggak mungkin ya, nggak make sense. Nggak ada namanya orang tuh tercerahkan by design. Nggak ada, sekali lagi ingat itu. Nggak ada. Jadi kalau ada orang buka seminar, bagaimana caranya supaya tercerahkan dengan sangat cepat? Waduh, udah cepat-cepat pergi. Karena gurunya sendiri pun juga pasti nggak mungkin tercerahkan. Ya, oke, itu aja sih teman-teman. Anda kalau bisa pahami konsep ini, saya yakin jawaban dari pertanyaan ini akan muncul dengan sendirinya. Nggak perlu dijelaskan. Akan muncul. Karena percuma, saya menjelaskan pun itu cuma versi saya. True, itu bukan truth. Versi saya. Karena besok pagi, besok lusa, tahun depan mungkin saya bisa berubah. Kan belum final. Ya, tetapi kalau Anda sekarang merenungkan ini, maka Anda akan mengetahui jawaban itu dengan sendirinya dan itu akan semakin Anda mendekatkan diri kepada the truth. Nikmati ini sebagai sebuah perjalanan. Itu kata kuncinya. Jangan pernah fokus pada endingnya di mana. Jangan buru-buru sampai, tapi enjoy the journey. Ya, supaya Anda bisa enjoy the journey, maka Anda harus punya teman yang bagus. Teman yang seperjalanan yang baik. Ya, teman seperjalanan itu namanya adalah hidup. Jadi kalau sekarang Anda berteman dengan hidup ini, tapi Anda menganggap hidup ini sebagai satu hal yang menyebalkan, maka perjalananmu nggak enak. Nah kalau perjalananmu nggak enak, maka kamu pasti punya keinginan untuk cepat-cepat sampai. Kapan Pak saya bisa tercerahkan? Sampai kapan Pak saya belajar spiritual? Kapan saya harus cleansing Pak? Cleansing ini tubuh ini cleansing, mau sampai kapan? Sampai kapan saya mau meditasi terus? Waduh, dari pertanyaanmu aja sudah kelihatan perjalananmu tidak enak, betul? Nah, gampang. Perbaiki kualitas perjalanan. Dengan cara apa? Perbaiki komunikasimu dengan hidup. Ya, karena kalau kamu sekarang dengan hidup bersahabat dengan baik, jadi teman seperjalananmu, maka kamu gak akan berasa perjalanan hidup ini jadi penuh dengan sukacita, tidak berasa, ternyata udah sampai. Gak pernah bertanya kapan sampainya. Orang yang bertanya kapan akan sampai, kapan titik finalnya, bisa dipastikan itu ada perjalanan yang tidak menyenangkan. Thank you teman-teman udah nonton video ini. Sekali lagi, kalau Anda ingin mengetahui jawaban saya versi vulgarnya tanpa lewat analogi, silakan ikut kelas premium membership. Bagaimana cara ikutnya? Tinggal klik link di kolom deskripsi. Thank you teman-teman udah nonton video ini. Semoga bisa dapat insight. Ya, jangan lupa dicatat. Mungkin nanti hari Jumat ya, saya akan buat pengumuman, kita akan meeting. Thank you. I love you all.